Betty Margaret Gultom. Saya berasal dari kelas 10 Perbankan 2. Saya akan menjelaskan atau mengulas materi dari mata pelajaran IPAS tentang pengertian ruang secara garis besar. Pengertian ruang secara garis besar adalah ruang adalah sebuah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan atau sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ada 5 konsep ruang. Yang pertama itu konsep ruang, yaitu ruang tidak hanya terbatas udara bersentuhan dengan bumi, tetapi juga bersentuhan dengan lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Yang kedua, setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya, diikuti dengan sumber daya yang dihasilkannya. Yang ketiga, ruang tidak berdiri sendiri. Kejadian di suatu ruang mempengaruhi ruang lainnya. Yang keempat, ruang merupakan tempat manusia berinteraksi. Sebagai makhluk sosial, senantiasa berinteraksi dengan manusia lainnya. Yang kelima, ruang merupakan tempat kejadian atau segala peristiwa yang terjadi. Ruang itu terbagi 3. Yang pertama, tempat, lingkungan, dan daerah. Antar ruang atau antar wilayah dapat saling bergantung bila dalam kondisi yang pertama saling melengkapi atau yang dimaksud dengan complementary. Yang kedua, kesempatan antara atau interfering opportunity. Yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transferability. Contohnya yang pertama itu saling melengkapi, yaitu kota 1 menghasilkan ikan dan kota 2 menghasilkan sayur. Pastinya kota 1 membutuhkan sayur dan kota 2 membutuhkan ikan. Mereka saling barter atau jual beli. Yang kedua, kesempatan antara, yaitu mencari kesempatan lain untuk mendapatkan kebutuhan mereka. Yang ketiga, kemudahan transfer untuk membawa transportasi atau mobil yang seperti mobil, motor, atau kapal. Contohnya mengantarkan ikan dari pantai ke pasar ataupun daerah lain. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah atau satu tempat ke wilayah lainnya dengan tujuan tertentu. Jenis-jenis migrasi meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik secara sifatnya sementara ataupun tetap. Yang kedua, emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik sifatnya sementara maupun menetap. Yang ketiga, urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Yang keempat, ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. Yang kelima, transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. Yang keenam, evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. Yang ketujuh, sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lainnya yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. Yang ke-8, komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. Yang kedua, streaming. Berbagai platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, website. Merupakan jejaring di dunia maya yang saling terhubung di dunia internet. Transportasi merupakan alat untuk kita berpindah tempat. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lainnya. Antara lain yang pertama itu perdagangan internasional, ekspor dan impor. Yang kedua, pengiriman komoditasi, perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu wilayah ke daerah lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.